Ini adalah novel tentang apa yang tersisa ketika seseorang pergi. Sang bapak Narudin meninggal dunia. Bersama dua saudaranya, Ida dan Alex, mereka menerima surat wasiat yang menyebutkan lukisan-lukisan warisan bapaknya, yang mana mereka nggak pernah ketahui sebelumnya. Gimana kalau sosok ayah yang selama ini kita kenal pendiam, keras, dan penuh aturan, ternyata menyimpan dunia rahasia yang gak pernah kita bayangkan. Sebuah dunia yang berisi warna, keindahan, dan luka. Novel ini bukan sekadar kisah tentang keluarga yang kehilangan kepala keluarganya. Ini adalah novel tentang apa yang tersisa ketika seseorang pergi. Dia bisa menjadi rahasia, kenangan, dan luka yang tak pernah disampaikan. Tokoh utama, Rudy, pulang ke rumah masa kecilnya setelah sang bapak, Narudin, meninggal dunia. Bersama dua saudaranya, Ida dan Alex, mereka menerima surat wasiat yang menyebutkan lukisan-lukisan warisan bapaknya, yang mana mereka nggak pernah ketahui sebelumnya. Yang muncul kemudian bukan cuma pencarian soal lukisan-lukisan itu, tapi juga penggalian sejarah keluarga, konflik, dan kemarahan yang selama ini terpendam. Penulis menghadirkan isu keluarga, patriarki, pengorbanan anak sulung, dan bagaimana pandemi merampas kesempatan terakhir untuk berdamai. Tapi, di balik itu semua, ada pertanyaan yang menggigit. Seberapa jauh kita benar-benar mengenal orang tua kita sendiri? Bapak yang keras dan otoriter, ternyata diam-diam adalah seorang seniman. Ia melukis bukan hanya di atas kanvas, tapi juga di hati orang-orang yang tak disadari oleh anak-anaknya. Ia mendidik seorang anak berkebutuhan khusus. Ia menyimpan dukanya sendirian. Ia menyumbangkan hartanya untuk konservasi satwa langka. Bapak bukan sekadar bapak, ia adalah lukisan paling rumit yang pernah mereka coba pahami. Selain tentu soal isu yang penting di sini, kelebihan novel ini juga terletak pada karakter-karakternya, ketiga anaknya yang kuat secara karakterisasi. Rudy, sang anak tengah, militer, keras kepala, tapi diam-diam seorang yang penyayang. Lalu yang kedua ada Ida, adik perempuan, fotografer alam yang bebas dan liar, tapi menyimpan rasa bersalah. Dan yang terakhir ini ada anak sulung, Alex. Dia adalah kakak sulung yang setia tinggal di rumah untuk menjaga ibu dan bapaknya. Ini dia adalah sosok yang tampak tenang, namun ternyata penuh luka pengorbanan. Nah, mereka ini bukanlah tokoh yang hitam putih. Ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Mereka, sebagaimana kita semua, manusiawi. Inilah yang membuat kita merasa ini seperti keluarga kita sendiri. Terkait gaya penceritaan novel ini, Dedi Triyadi, penulisnya, bermain dengan alur pencarian ala detektif, tapi tetap dengan mengedepankan tensi emosional yang mengikat. Dialog-dialognya tajam dan natural, setiap konflik keluarga ditampilkan dengan intens, tapi nggak lebay gitu ya. Bahkan penggunaan humor yang disisip-sisipkan di tengah-tengah yang tipis-tipis aja gitu, itu justru mengurangi ketegangan dan justru di satu sisi juga menambah kedalaman karakter-karakter yang ada di novel ini. Cerita ini mengalir seperti kali wadas yang muncul dalam kisah di novel ini. Kadang tenang, kadang deras, tapi selalu membawa sesuatu untuk direnungi. Ini adalah novel yang berjudul Lukisan-Lukisan Bapak karya Dedi Triyadi
Ini bukan cuma novel soal kehilangan, tapi juga tentang mengenal kembali, tentang luka yang diwariskan bukan lewat kata, tapi lewat warna. Kalau kamu pernah bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kita tidak ketahui dari orang tua kita? Kayaknya novel ini cocok untuk kamu. Jadi, langsung aja baca novel Lukisan-Lukisan Bapak karya Dedi Triliadi, gratis hanya di Lentera App. Dan jangan lupa, kalau habis baca, share-share dan komen-komen. Ciao!